Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Rosdiana dengan NIM 2022-01004. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan sejarah STKIP Taman Siswa Dibah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Nurnaningsi MPD. Jadi di pertemuan di beberapa minggu terakhir, kami telah membahas sekaligus mendiskusikan terkait sejarah beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Namun pada pembahasan ini, saya akan membahas salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang belum kami bahas sejarah negaranya, yaitu negara yang dikenal dengan pelabuhan terbesar yang ada di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Penasaran dengan sejarah negaranya? Yuk simak video berikut. Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dinobatkan sebagai salah satu dari 10 negara termapan yang ada di dunia saat ini. Namun siapa sangka dahulu kota ini hanyalah wilayah perdagangan dan sempat beberapa kali dikuasai oleh kerajaan yang ada di Asia Tenggara, termasuk Sriwijaya dan juga Majapahit. Lalu bagaimana bisa negara yang minim sumber daya alam ini bisa menjadi negara metropolitan? Berikut ini adalah ulasannya. Singapura adalah peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis, mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina, yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintah sendiri, tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada tahun 1965. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. Salah satu tujuan Jepang adalah untuk menguasai Asia Tenggara, ialah karena faktor ekonomi. Singapura yang merupakan pangkalan utama militer ialah sekutu sasaran utama Jepang. Di Singapura banyak yang beranggapan bahwa Jepang akan menyerangnya terlebih dahulu sebelum menyerang Malaya. Pihak Inggris bersedia untuk menyediakan antara kontinu perang terbaiknya. Hal ini termasuk pengantaran kapal perang HMS Prince of Wales dan kapal perang HMS Repulse. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1941, tentara Jepang mendarat di Kota Baru Kelatan. Selepas 2 hari laskar-laskar Jepang mendarat, kapal Prince of Wales dan kapal Repulse tenggelam akibat dimusnahkan oleh tentara Jepang. Tentara Jepang terus melaju ke seluruh tanah Melayu, menyebabkan tentara Inggris terpaksa mundur ke selatan Singapura. Menjelang 31 Januari 1942, selepas 55 hari bermulanya penyerangan antara tentara Jepang
tentara Jepang sudah berhasil menguasai keseluruhan tanah Melayu dan bersiap sedia untuk menyerang Singapura. Selepas beberapa pertempuran, Letnan Jenderal Arthur Ernest Percival dan laskar-laskar Inggris menyerang kalah kepada Jenderal Yamashita Tomoyuki pada tahun baru Imlek, yaitu 15 Februari 1942. Lebih kurang 130.000 laskar India, Australia, dan Inggris menjadi tahanan perang. Jatuhnya Singapura merupakan penyerahan kalah terbesar British dalam sejarah. Jadi itulah sejarah Singapura seperti apa yang telah dijelaskan. Itulah sebab mengapa saya memilih sejarah Singapura, karena salah satu hal menarik dalam sejarahnya adalah transformasinya dari sebuah pelabuhan kecil menjadi sebuah negara maju dan modern dalam waktu yang relatif singkat. Jadi demikianlah sejarah negara Singapura. Seperti apa yang telah dijelaskan, bahwa negara Singapura dikenal sebagai negara yang memiliki pelabuhan terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pelabuhan tersebut dikenal sebagai pelabuhan tersibuk yang ada di dunia sampai dengan saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.